itu hanya lambang ya, lambang adanya kerukunan, silaturahim, segala macam yang bisa membangun kerukunan ya, terutama yang kita bangun itu justru teologi kerukunan dan narasi kerukunan. Nah, so, kalau teologinya itu teologi konflik, ya itu akan terjadi narasinya narasi konflik, akan terjadi konflik. Jadi dua hal ini yang kita bangun. Bagaimana membangun teologi kerukunan sehingga tidak ada konflik. Kemudian narasi-narasi yang muncul juga narasi yang kerukunan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo telah meresmikan terowongan silaturahim yang berfungsi untuk menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Dua bangunan tersebut merupakan tempat ibadah yang bisa dibilang sangat bersejarah ya pemirsa. Dan tujuan dibangunnya terowongan ini adalah untuk mempererat hubungan antar agama yang langsung dan praktis ya pemirsa. Hehehe, tinggal blang-blang aja ya. Nah, dan ternyata banyak informasi menarik yang disampaikan Pak Menteri Agama mengenai terowongan silaturahim dan Masjid Istiqlal. Salah satunya ternyata pembangunan terowongan ini menelan APBN yang besar juga loh pemirsa, yaitu 38,9 miliar. Dan juga ternyata Masjid Istiqlal mendapatkan penghargaan internasional dikarenakan kecanggihan teknologi yang ada di dalam masjid tersebut pemirsa. Ya langsung saja gas ini videonya. Bapak Ibu dan Bapak para hadirin yang saya muliakan, pembangunan terowongan silaturahim ini dilaksanakan selama 280 hari ya, dengan menggunakan APBN sebesar 38,9 miliar. Pembangunan terowongan silaturahim Masjid Istiqlal Gereja Katedral merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2020 dalam rangka memudahkan akses jamaah antar bangunan rumah ibadah dan untuk memenuhi kebutuhan ruang parkir tanpa mengganggu arus lalu lintas. Adapun filosofi pembangunan terowongan silaturahim ini sebagai pengingat pentingnya toleransi antara umat beragama, di mana di dalamnya terdapat galeri dan diorama yang menceritakan hubungan toleransi antar umat beragama di Indonesia yang terwakili oleh hubungan antar umat maupun pengurus Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Konsep hubungan ini dimanifestasikan dari kedalaman terowongan, artinya kedalaman hati antara kami pemeluk agama. Karena itu kami tidak membangun jembatan di atas jalan. Bapak Presiden yang sama-sama kita hormati, di dalam terowongan ini terdapat, saya ulangi, di dalam terowongan ini telah dibuat diorama yang dihasilkan dari kompetisi antar seniman senior dan alhamdulillah dimenangkan oleh seniman Bapak Sunari. Terowongan ini memiliki panjang 34 meter dengan lebar 4,1 meter dan tinggi 3 meter yang berada di kedalaman 6 meter. Adapun total luas pembangunan terowongan silaturahim ini sebesar 346 meter. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kami berharap dengan terbangunnya terowongan silaturahim ini akan memudahkan akses jamaah antar bangunan ibadah serta menjadi simbol toleransi antara umat beragama. Bapak Presiden yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah belum lama ini juga Istiqlal mendapatkan Award International Excellence in Design for Greater Efficiency atau EDGE dari World Bank Bandung, Washington DC. Karena yang dinilai adalah penghematan, kita menghemat 38% energi dengan melalui solar system, dan air wudhu serta air-air yang terbuang di Istiqlal itu ditampung dalam satu bak, tidak ada setetes pun yang jatuh ke got, dan itu langsung direcycle, bisa langsung diminum. Kemudian juga kami sampahnya pun juga kita punya pabrik sampah sehingga tidak ada mobil sampah, itu pun juga langsung bernilai ekonomi, plastiknya dipres kemudian bernilai ekonomi, bahkan kotoran manusia pun juga diolah menjadi energi, itulah yang dipakai untuk masak di kompor dan seterusnya di lingkungan Masjid Istiqlal ini. Di Istiqlal juga banyak sekali menampilkan kegiatan-kegiatan internasional seperti yang Bapak Presiden bisa lihat. Ini akhir tahunan kita melakukan pemasangan kema-kema, termasuk di dalamnya Bapak Presiden kita mendemonstrasikan konsep pendidikan masa depan yang menggunakan artificial intelligence. Kita bekerja sama dengan beberapa negara, dan di sini di dalam Istiqlal juga Bapak Presiden
kita bisa mengintip dunia melalui koridor-koridor yang ada. Ada beberapa diantaranya misalnya ada ruang khusus Cornell China dan Amerika, kemudian juga negara-negara yang lain, sehingga mereka juga melakukan kegiatan, termasuk diantaranya adalah kursus-kursus bahasa asing gratis. Maka itu pegawai karyawan Istiqlal Bapak Ibu sekalian, bukan hanya bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi juga mahir bahasa Cina, karena ada kursus yang dikembangkan oleh Kedutaan Besar Cina. Demikian juga bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew, bahasa Aramai, dan juga bahasa Persia, dan termasuk juga bahasa Indonesia untuk para diplomat dan orang-orang asing. Semuanya kita free melalui kelas-kelas yang kita bangun secara luxury di bawah Bapak Presiden.